Para pendengar, di pagi hari ini kita akan mengangkat tema, yaitu tentang inovasi Pengadilan Negeri Plehari ya. Dan di awal kami ingatkan kepada Anda, kami menunggu suara pendengar di 0811 5012 304. Dan pagi hari ini sebagaimana biasa kita live Facebook, streaming dan juga record YouTube ya. Baik, kita awali dulu bincang-bincang kita pagi hari ini Pak Sopyan. Eee, Lebih banyak masyarakat kita yang mengetahui, yang melekat anggapan nih bahwa, pengadilan negeri itu, tugasnya adalah, sidang, sidang, dan sidang gitu ya. Bahkan ada, anekdot dari kawan-kawan, kalau nggak mau ngantar surat aja ke pengadilan negeri, "Aku koler lawas-lawas jar, ke situ jar, kalau pindah di sidangnya ya." Nah, artinya ya sangat melekat, Pak. Nah, kita ingin menyegarkan kembali, pengetahuan dari para pendengar kita sebenarnya, selain daripada sidang, tugas-tugas dan layanan yang diberikan oleh pengadilan negeri khususnya di Kabupaten Tanah Laut, apa saja nih, Pak? Silakan Pak Sofyan. Ya, terima kasih Bunda. Jadi kalau masyarakat atau anekdot yang berlaku di masyarakat itu kalau ke pengadilan itu pasti sidang, Iya. itu pasti benar juga. Iya. Kenapa? Karena memang persidangan itu atau pelaksanaan sidang di pengadilan itu adalah tugas utama dan pokok kita selaku Mhm. lembaga yudisial atau Oke. lembaga yudikatif. Mhm. Pasti tujuan utamanya adalah kemudian untuk bersidang atau dalam tanda kutip juga untuk menyelesaikan masalah. Oke. Menyelesaikan masalahnya tentu adalah dengan cara bersidang. Mhm. Kemudian selain itu juga ada di lobi PTSP kami itu ada Mhm. beberapa layanan yang juga bisa digunakan sebenarnya. Iya. Jadi ada layanan yang bisa untuk pembuatan surat keterangan. Mhm. Surat keterangan itu misalnya dalam rangka untuk pencalonan menjadi calon legislatif, itu juga bisa kami bantu untuk membuat surat keterangan di Oke. PTSP kami. Mhm. Begitupun dengan misalnya Bapak dan Ibu atau teman-teman dari rekan dengar ini pengen untuk melaksanakan penelitian, itu bisa Mhm. juga dibantu di Pengadilan Negeri Plehari, begitu. Kalau mengenai, surat keterangan misalnya nih, surat keterangan kalau untuk mereka yang misalnya mencalon di, ini kan lagi rame nih ya Pak Sopyan, tahun 2024 kan kita tahun, politik ya, tahun pemilu nanti. Apa saja, jenis surat keterangan Ya. yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan, Negeri Plehari? Surat keterangannya adalah surat keterangan tidak pernah menjalani hukuman pidana. Oke. Kemudian, satunya tadi selain surat keterangan tadi? Ada juga untuk misalnya mau melakukan penelitian di pengadilan, nah itu juga bisa kami bantu. Oke. Penelitian artinya penelitian secara keseluruhan atau, penelitian pada, bidang-bidang tertentu? Selama kemudian dirasa mampu untuk kami berikan datanya, untuk Mhm. kami berikan informasi yang bersangkutan dengan penelitian atau Oke. tesis atau skripsi, itu bisa kami bantu. Oh begitu, oke, iya, surat keterangan penelitian ya. Iya. Nah, selanjutnya juga, di Pengadilan Negeri Plehari juga, ada layanan konsultasi ya Pak ya? Betul, Nah, konsultasi juga bisa konsultasi digunakan. hukum begitu Mhm. ya, selain daripada, konsultasi hukum kemudian juga, ada konsultasi, saya lupa nih namanya, ada lainnya Pak, selain daripada konsultasi tentang perkara, tentang, misalnya ada sengketa, ada apa tuh, Mhm. ada konsultasi, konsultasi keluarga ya, misalnya kayak, apa ya, ada ketidakjelasan misalnya terhadap, harta warisan atau, hak asuh anak atau harta gonogini begitu? Eee, Pada prinsipnya kalau orang mau mengajukan gugatan, itu Mhm. pasti nanti akan diseleksi dulu oleh teman-teman di PTSP. Dan di situ nanti Mmm. kalau memang ada keperluan untuk melengkapi atau Mhm. keperluan untuk konsultasi bisa dilaksanakan di situ. Oke. Tapi kemudian kalau untuk, lebih lanjutnya apakah kemudian itu perlu didampingi kuasa hukum atau Mhm. tidak, nanti di pengadilan itu juga sudah ada posbakum yang Oke. itu kemudian bisa digunakan oleh, para penggugat, para calon Mhm. penggugat. Oh begitu, oke, iya. Artinya, sekali lagi nih kita ingin menyegarkan, pengetahuan para pendengar bahwa ketika, ingin mendapatkan layanan dari Pengadilan Negeri Plehari, artinya kita datang ke sana menuju ke PTSP ya Pak ya? Menuju ke PTSP. Iya Pak Sopyan, iya.
PTSP di pengadilan negeri karena PTSP pemerintah daerah juga ada gitu. Iya betul. Iya, khawatirnya nanti udah ngantri nih di PTSP pemerintah daerah. Khawatirnya nanti bilangnya diputar-putar Iya, padahal salah PTSP. iya betul, salah PTSP-nya Iya. ya. Jadi, nah para pendengar sekali lagi kita sampaikan ya, bahwa Anda yang ingin mendapatkan layanan ya dari Pengadilan Negeri Plehari, silahkan datang ke Pengadilan Negeri Plehari. Di sana ada layanan di PTSP Pengadilan Negeri Plehari ya, di kantor Pengadilan Negeri Plehari. Baik, nah kita tadi di tema tadi inovasi pengadilan negeri ya Pak Sofyan. Nah, lalu dari sekian banyak tugas-tugas pokok dan layanan-layanan yang diemban oleh Pengadilan Negeri Plehari, di mana nih yang berinovasinya? Oke. Jadi sebenarnya inovasi itu juga adalah tugas juga adalah hal yang harus kita laksanakan juga di pengadilan dalam kaitannya misalnya untuk memperoleh predikat WBK atau WBBM, terus kemudian juga untuk mensukseskan program Mahkamah Agung visi misinya, itu juga kami laksanakan inovasi. Nah, sejak dari 2020 saya masuk ke sini itu sudah banyak inovasi yang kita laksanakan. Ada dari dulu itu ada yang namanya SIM keliling, terus kemudian awal-awal baru ini kita ada juga inovasi non IT, misalnya ada pengajian kami laksanakan di Pengadilan Negeri Plehari, terus kemudian ada pelaksanaan atau penyediaan ruang tunggu yang bisa digunakan untuk para pencari keadilan. Di situ kami pasang wifi, namanya coworking space kita bikin. Jadi ada wifi-nya juga, ada stop kontaknya juga. Jadi kalau orang mau menunggu sidang, mereka bisa sambil melaksanakan pekerjaan yang lain. Iya. Dan inovasi terbaru. Artinya dalam hal menunggu bukan lagi sesuatu hal yang membosankan gitu ya. Betul. Jadi bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain melalui wifi di sana. Betul. Ya. Asal jangan kalau bahasa Banjarnya nih Pak Sofyan, bastilah duduk ke pengadilan negeri hanya ambil wifi-nya gitu ya. Kenapa nih ya ada sidang-sidang ada masuk-masuk ya, ternyata spesial ya, ya untuk wifi-nya aja. Oke, lanjut Pak. Dan kemudian inovasi unggulan kami di tahun ini adalah yang namanya Kijang Mastala dan dibantu dengan aplikasi yang namanya ISDN. Nah, Kijang Mastala ini dia merupakan inovasi yang kami laksanakan, kami lahirkan bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan kemudian didukung oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Nah, Kijang Mastala ini adalah singkatannya kolaborasi layanan penunjang penyelesaian masalah bidang tanah eks-transmigrasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan ISDN ini adalah Integrated Service of the District Court and National Land Agency atau layanan terintegrasi antara Pengadilan Negeri Plehari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Latar belakang dari adanya inovasi ini adalah kalau kita flashback ke belakang dari tahun 1953 sampai 2008 ini Tanah Laut merupakan salah satu tujuan transmigrasi. Nah, berkaitan dengan transmigrasi ini kadang kala ada aja masalahnya berkaitan dengan jual beli tanah, Bu. Betul sekali. Jadi ada orang atau warga transmigran yang dia menjual tanahnya secara hukum adat, tapi kemudian langsung pergi entah pulang kampung atau entah pergi kemana sehingga kemudian tidak bisa dilakukan balik nama. Nah, amanat undang-undang itu sendiri ada dua hal yang bisa dilakukan untuk proses balik nama. Yang pertama itu adalah akta jual beli, yang mana dalam kasus ini tidak bisa kita lakukan karena yang penjualnya sudah kita tidak ketahui lagi di mana tempat tinggalnya. Sehingga kemudian jalan pintu masuknya berdasarkan pasal 37 ayat 2 PP 24 tahun 97 dan juga Permen Agraria nomor 16 2021 itu jalan pintunya salah satunya adalah melalui putusan pengadilan. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai satu inovasi atau satu komitmen bersama antara Pengadilan Negeri Plehari, Kantah Tanah Laut dan juga Pemkab. Prosedurnya seperti apa, Pak? Prosedurnya kalau untuk Kijang Mas ini Tala ini sebenarnya sama seperti gugatan biasa, tapi kemudian dikolektifkan pendaftarannya. Jadi modelnya adalah dari desa mana yang kemudian ingin ikut program ini, nanti kepala desanya yang kemudian mengkolektifkan pendaftarannya, pelaksanaannya itu ke kantor pertanahan dulu. Di kantor pertanahan ini nanti akan diteliti apakah benar indikator-indikator yang sudah kita tetapkan bersama ini terpenuhi dari pendaftaran ini. Di antaranya misalnya apakah kemudian tanah yang dijual belikan itu digunakan sebagai perkebunan, pemukiman, luasannya dari mana, apakah benar dia didapatkan dari program transmigrasi, itu dulu yang kemudian dilihat. Setelah kemudian dinyatakan clean and clear oleh kantor pertanahan, baru kemudian berkas itu diserahkan ke Pengadilan Negeri Plehari untuk kemudian juga dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan prosedur pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Plehari.
Oke, gugatan ini harus kolektif begitu ya Pak Sopyan? Gugatannya satu orang satu, tapi pendaftarannya yang dibantu kolektif, Bu. Oh begitu, oke. Kalau misalnya di dalam gugatan itu yang menggugat hanya satu orang begitu, eh, atau teman-teman belum menggugat atau bagaimana gitu, apakah ini akan menunggu gugatan yang lain atau bagaimana begitu sehingga pengadilan negeri dapat memproses Iya. ya gugatan ini? Sebisa mungkin memang kalau namanya kolektif pasti kita mengharapkannya dari segi kuantitas juga banyak ya, Bu, Iya. ya. Dari 4 tahapan yang sudah berjalan ini, tahap 1 kita laksanakan di Desa Kait-Kait Baru ada sekitar 20 perkara yang sudah terdaftar, kemudian di Desa Kebun Raya yang kemarin tanggal 14 juga sudah kami putus, itu masuk 62 perkara. Kemudian dari Desa Damit dan Ambawang ada 19 perkara, dan kemudian dari tahap 4, tahap terakhir ini Sebamban Baru masuk 21 perkara, Bu. Nah, kalau kemudian misalnya gugatannya ternyata dari satu desa hanya satu, itu nanti langsung kita arahkan untuk langsung mengajukan gugatan aja ke Pengadilan Negeri Plehari. Jadi nggak usah secara kolektif. Oke, kalau minta bocorannya nih, minta bocorannya, persyaratannya untuk melakukan gugatan itu? Persyaratannya Iya. sama seperti persyaratan gugatan biasa. Tentu kemudian harus ada surat gugatannya dilengkapi dengan bukti-bukti suratnya, baik itu bukti berupa bukti pembelian, SHM-nya yang sudah asli, yang kemudian KTP atau KK juga diperlukan. Kalau kemudian ada NPF, bukti bayar pajak itu, nah itu juga PBB, ya. nah itu juga harus dilampirkan sebagai bukti. Oke. Lalu jalurnya tadi melalui ATR BPN ya? Melalui ATR BPN. Setelah persyaratan ini lengkap begitu ya, persyaratan ini lengkap, maka Bapak Ibu para pendengar dapat memasukkan gugatan ini ke Badan Pertanahan ya, ATR BPN Kabupaten Tanah Laut. Setelah diteliti, ATR BPN nanti akan memberikan pengantar ya untuk proses oleh pengadilan. Apakah setelah dari ATR BPN ke pengadilan itu dibawa oleh penggugat atau langsung diantar oleh BPN? Diserahkan oleh tim dari BPN. Diserahkan langsung oleh, artinya para masyarakat kita setelah dari BPN itu tidak melakukan apa-apa lagi begitu ya, kecuali nanti pada saat pemanggilan sidang. Apakah sidangnya nanti akan dipanggil atau? Iya. Sidangnya sama, Bu, akan dipanggil juga. Oke, iya, sidangnya akan dipanggil si penggugat ya, si penggugat. Nah, ini kadang-kadang begini Pak Sopyan, kawan-kawan kita ya, para pendengar kita itu kalau mendengar akan sidang gitu ya, rasanya tuh rasa gimana gitu ya, rasa gimana gitu. Ini perlu dihapus nih Pak pelabelan ini sebenarnya ya, sehingga kalau ada panggilan sidang, khususnya dari sidang yang tadi sudah disampaikan untuk pertanahan ini, artinya tidak perlu takut dan harus segera ditindaklanjuti begitu. Nah, apa saja nih Pak sebenarnya yang membuat orang-orang biasanya ketika menghadapi sidang itu rasa ada rasa ketakutan, rasa ada apa begitu. Kalau menurut pengalaman atau menurut ininya sekarang ini bagaimana? Mungkin lebih kepada grogi, Bu, ya. Kalau sidang pidana otomatis mungkin ada rasa groginya berlebihan atau lebih, itu karena kaitannya kan dengan sanksi yang nantinya akan diberikan. Padahal ketika misalnya orang itu dipanggil untuk, ya kalau misalnya dia dipanggil sebagai terdakwa dalam perkara pidana kan sudah otomatis dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau orang dipanggil sebagai saksi di persidangan itu tidak perlu takut apapun sepanjang mereka memang untuk memberikan keterangannya itu benar, jujur dan apa adanya. Kami pun terbuka di persidangan, misalnya Bapak dan Ibu tidak tahu suatu perkara atau suatu permasalahan, tinggal katakan lupa atau memang tidak tahu, itu tidak masalah juga. Nah, itu yang kemudian kadang orang-orang pengen ketakutannya kayak, wah nanti saya kalau di sidang gimana nih? Saya harus ngasih jawaban apa? Padahal ya sudah, kalau misalnya memang sudah tahu duduk permasalahannya seperti apa, ya kita akan nanyanya sesuai porsi itu saja. Nggak akan kita nanya lebih jauh lagi atau seperti apa, itu nggak akan tanya. Jadi begini Pak Sopyan, kadang-kadang nih saya pernah ada teman gitu ya yang dipanggil oleh pengadilan untuk saya kurang tahu apakah dia sebagai saksi atau apa begitu. Yang jelas ketika ada surat panggilan itu dia merasa gelisah gitu, gelisah. Besoknya sidang, malam ini nggak tidur semalaman. Iya, nah itu sebenarnya ya
pendapat masyarakat dan anggapan masyarakat itu yang perlu sekali sebenarnya kita hapus, kita bersihkan ya, bahwa di pengadilan negeri itu sebenarnya tidak semua orang yang berurusan ke pengadilan negeri itu adalah orang-orang yang bersalah begitu Betul, Pak. Nah, betul. itu anggapan masyarakat itu yang perlu sekali kita hapus pelabelannya ya. Ada yang kadang-kadang masuk ke pengadilan tuh kayak sembunyi-sembunyi gitu. Betul. Iya. Nah, dalam perkara perdata ini juga yang seperti itu harus kita clear-kan. Kenapa? Karena perkara perdata itu kan tujuannya adalah untuk meng-clear-kan hak dan kepentingan orang lain. Nah, itulah yang kemudian dia ndak akan ada kaitannya dengan sanksi pidananya sebenarnya. Kecuali kalau misalnya ada keterangan yang kemudian dia berikan secara ndak jujur, itu beda perkara ya. Tapi kalau kemudian perdata ini kan tujuannya adalah untuk membenarkan siapa yang memiliki hak dan kepentingan. Siapa yang kemudian kita nyatakan memiliki hak dan kepentingan, termasuk di Kijang Mas ini. Melalui putusan, melalui sidang ini kemudian kita nyatakan apakah benar orang yang membeli ini adalah orang yang membeli secara patut, kemudian membelinya juga dengan itikat baik, penguasanya juga dengan itikat baik, dan memang dia membeli dari orang-orang yang dulunya transmigrasi. Nah, itu yang kita berusaha clearkan di sidang ini. Dan saya rasa baik Pengadilan Negeri Pelaihari maupun Mahkamah Agung sendiri sekarang sudah pendekatannya sudah humanis, Bu. Jadi tidak lagi secara kaku, secara tegas seperti dulu, tapi lebih humanis. Dan dari segi humanis itu saya rasa juga tetap kita menjalankan dan menjaga kewibawaan kita. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dari situ. Dan di Kijang Mas ini juga kan kita melaksanakan sosialisasi. Jadi kalau dulunya orang tahu harus datang ke pengadilan kalau untuk ketemu hakim, harus ketemu wakil ketua atau ketua Pengadilan Negeri Pelaihari bahkan. Nah, di sosialisasi Kijang Mas Tala ini kita yang datang ke kantor desa setempat. Jadi kita yang langsung bertegur sapa dengan warga masyarakat setempat. Oke. Kalau boleh tahu Kijang Mas Tanah Laut ini kapan telah dilakukan, Pak? Sudah dilakukan, Bu. Di tahun berapa? Di tahun 2022 ini ya merupakan langsung. tahun uji coba. Kita target kemarin itu 200 perkara, tapi terpenuhinya 122. Nah, itu karena kendalanya terutama karena masalah biaya, Bu ya. Biaya itu kan memang harus dibayarkan dalam perkara perdata. Nah, permasalahannya sekarang karena harga sawit juga lagi turun, kemudian harga karet juga lagi turun. Nah, itu kemudian yang membuat warga masyarakat ini mereka tidak bisa untuk membayar biaya perkaranya. Nah, sedangkan kami sendiri tidak bisa untuk memberikan kelonggaran, misalnya harus dicicil segala macam, itu tidak bisa karena memang panjar biaya perkara harus dibayarkan di awal. Nah, salah satu komitmen dari Pemkab ini kemudian menghadirkan BPR Tanah Laut untuk kemudian bisa mengambil kredit warga masyarakat untuk kemudian dibayarkan sebagai panjar biaya perkara ini. Nah, itu sudah berjalan kemarin di Sebamban Baru. Ada kalau saya tidak salah ada sekitar 19 orang yang mereka menggunakan pembiayaan layanan dari BPR Tanah Laut. Oke. Ini perlu kita tekankan juga nih kepada para pendengar kita ya, bahwa ada biaya. Nah, ini agak takut juga nih Pak sampai menggunakan lembaga perbankan begitu. Seberapa besar sih gitu biaya yang harus dibayar oleh para penggugat di dalam penggugatan tanah ini? Berapa besar biaya itu sebenarnya tergantung radius daerah. Dan itu juga sudah ditetapkan dalam surat keputusan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari. Dan itu juga bisa diakses di website kami. Tapi sebagai gambaran di kait-kait baru kemarin, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayarkan itu bersama dengan pemeriksaan setempat dan juga biaya panggilan itu adalah di angka 5,2 jutaan. Nah, kemarin di Kebun Raya itu sekitar 6,7 jutaan. Kebun Raya agak jauh ya? Kebun Raya agak jauh. Memang perbedaannya terlihat di situ, radius itu tadi. Oke. Berdasarkan kecamatan atau berdasarkan desa, Pak? Berdasarkan desa. Karena di satu kecamatan juga ada yang dia masuk radius 5, tapi ada beberapa yang masuk radius 6. Oke. Nah, ini perlu penting ya disampaikan kepada masyarakat kita. Nanti kita khawatirnya masyarakat kita nanti beranggapan karena ini sebuah inovasi, sebuah program begitu ya. Masyarakat kita ini taunya kalau program inovasi itu gratis begitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagi masyarakat nih Pak Sopyan, bagi masyarakat yang tidak mampu membayar ini, memang kondisi ekonomi yang memang lagi sulit atau memang di bawah taraf sejahtera. Nah, ini adakah
apa ya, pertimbangan atau mungkin keringanan atau mungkin apa sih yang bisa diberikan kepada para penggugat kita di tanah ini? Oke, untuk keringanan sebenarnya kami ada yang mekanisme yang namanya prodeo, Bu, atau Hmm. pemberian, biaya perkara. Mm-mm. Nah, tapi itu terbatas sifatnya. Oke. Makanya kemudian kemarin, diberikan jalan masuk melalui BPR agar Mm-mm. permasalahan mengenai biaya ini terselesaikan. Karena Mm-mm. kalau hanya mengharapkan prodeo dari Pengadilan Negeri Tanah Laut itu mungkin sekitar 2 atau 3 gugatan saja yang bisa tercover. Sedangkan kalau Oke. gugatannya itu terlalu banyak kan otomatis nggak bisa tercover semua. Mm-mm. Oh begitu, sangat sedikit ya, Iya. sangat sedikit. Nah, mungkin karena kita masih dalam uji coba ya, Mhm. ya Pak Sopyan di tahun 2022 ini, dan setelah kita evaluasi ternyata antusias masyarakat kita ya itu sangat banyak begitu ya, tercatat sudah lebih dari 100. Ini kan belum belum ke seluruh desa yang bermasalah ya, belum ke seluruh kecamatan begitu. Pada akhirnya nanti di tahun-tahun berikutnya mungkin akan lebih membludak, apalagi mungkin gencarnya ada sosialisasi dan lain sebagainya begitu. Nah, adakah mungkin wacana Mhm. dari Mhm. pengadilan negeri sendiri yang untuk memangkas atau untuk meringankan atau untuk membantu lah istilahnya selain daripada ke BPR tadi ya, Mhm. untuk pembiayaan ini bagi masyarakat kita? Eee, pada prinsipnya kalau kami kemudian bergerak sendiri itu nggak mungkin, Bu, ya. Mhm. Tapi kalau kemudian nanti ada, masukan lain dari pemerintah Kabupaten Tanah Mhm, Laut iya, mhm. yang bisa kemudian untuk menyelesaikan permasalahan ini pasti nanti juga Oh, akan iya. disosialisasikan kepada warga Iya, masyarakat. itu yang Iya. saya maksudkan Mhm. ya. Mungkin di kedepannya nanti, dengan, dasar, tingginya antusias masyarakat, namun mungkin kondisi ekonomi ya apalagi dalam kondisi kita yang Iya, serba betul naik betul. begitu ya. Nah, masyarakat kita kan yang kemarin sudah berada di taraf prasejahtera ya, setelah dilakukan, banyaknya kenaikan-kenaikan ini jadi menurun nih Iya, grade-nya begitu. betul betul. Nah, mereka jadi turun di, kondisi, kategori miskin Mhm begitu. mhm Nah, mhm. jadi seperti itu. Sehingga dalam kondisi ini tentu, eee, biaya yang relatif, tinggi ini akan menjadi beban bagi masyarakat ya di Betul. sisi lain. Namun di sisi berikutnya juga ya, eee, kepastian hukum tentang, Iya, kepemilikan tanah ini mutlak begitu ya. betul. Karena, seiring dengan perkembangan zaman ya, ketika tidak ada, kepastian hukum tentang kepemilikan tanah ini nanti akan terjadi, permasalahan-permasalahan. Mhm. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Dan mungkin ke depannya kalau ini mhm, kemudian, katakanlah misalnya ada satu masyarakat prasejahtera mhm, yang dia kemudian memberanikan diri dan menggunakan segala upaya yang mhm, mereka miliki untuk iya, kemudian mendaftar, mhm, nanti begitu SHM-nya itu sudah balik nama atas nama dia kan otomatis dia dapat memperoleh, kemudahanlah dari segi mhm, perbankan untuk kemudian menjaminkan SHM-nya itu tadi untuk mhm, kemudian sebagai modal usahanya. mhm, Karena kebijakan perbankan sekarang kan kalau misalnya SHM-nya itu bukan atas nama diri pribadi itu kan agak sulit. iya, Nah, dalam, ya kalau misalnya program Kijang Mas ini sudah selesai dan kemudian SHM-nya sudah balik nama kan mhm. otomatis, peluang bisnisnya atau peluang usaha dia itu terbuka kembali, Iya, iya, seperti iya, itu. iya, iya. Kita berharap nanti ada mungkin di akhir tahun, 1 Iya, tahun, uji coba mhm, dari, program ini. Di akhir tahun nanti, kita sudah bisa mengevaluasi ya, iya apa betul. saja sih sebenarnya yang dapat kita lakukan begitu ya untuk, memberikan keringanan kepada masyarakat, ya. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sopyan tadi, untuk agunan itu mutlak ya harus atas Iya, nama ya, betul atas nama kita sendiri betul, begitu. Nah, kalau selama ini memang atas nama orang, orangnya sudah tidak ada, ini agak-agak susah banget agak ya. susah. Sehingga, surat menyurat tanah itu sudah tidak bisa digunakan Iya, apa-apa lagi betul. ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi, bagi warga masyarakat kita, yang bermasalah ya terhadap, surat menyurat tanah ini apa ya, khususnya kepemilikan ya, Mhm, kepemilikan tanah. Nah, ini dapat, eee, apa, memakai, program ini ya, di Kijang Mas Tanah Laut, inovasi dari Pengadilan Negeri bekerja sama dengan Badan, ATR BPN ya, Badan Pertanahan Nasional nasional. ya, Kabupaten Tanah Laut. Eee, lalu kalau tadi disampaikan oleh Pak Sopyan, ini lebih banyaknya kepada
masyarakat di transmigrasi. Hmm. Ya, seandainya masyarakat di luar transmigrasi, masyarakat di kampung, di umum begitu, yang mungkin saja juga nih ya punya permasalahan seperti ini. Nah, apakah itu juga dapat diakomodir dalam program ini, Pak Sopyan? Sejauh ini Kijang Mastala ini memang peruntukannya untuk bidang tanah eks transmigrasi. Jadi kalau kemudian bidang tanah yang kemudian diajukan sebagai gugatan ini dia bukan eks transmigrasi, nah itu nanti prosesnya seperti biasa saja, Bu. Langsung didaftarkan di Pengadilan Negeri Playhari tanpa kemudian melalui pintu dari ATR BPN. Oke. Nah, lalu proses persidangan atau gugatan secara pribadi dengan eks transmigrasi ini apa yang membedakan, yang menjadi inovasi atau yang menjadi keuntungan dari masyarakat kita nih? Oke, satu karena Kijang Mastala ini dia pendaftarannya secara kolektif, otomatis sidangnya juga akan kolektif. Kolektif dalam artian di satu hari sidang yang sama itu untuk para pendaftar misalnya dari Desa Kait-Kait Baru itu langsung disidangkan di hari itu juga. Kemudian untuk hari sidangnya, waktu pelaksanaan sidangnya itu juga lebih singkat, Bu. Sekitar 49 hari kalender kita laksanakan persidangannya. Di situ juga jadi terlihat kalau di Kijang Mastala ini karena ini memang merupakan komitmen, jadi kita bikin timeline-nya, Bu. Kalau kemudian di sidang pribadi, sidang yang didaftarkan masing-masing masyarakat, itu nanti tergantung juga dengan jadwal sidang yang lainnya. Kalau memang jadwal sidang yang lainnya ternyata banyak, tentu kan otomatis nanti penundaan sidangnya akan lebih lama. Nah, kalau di Kijang Mastala ini dia 1 minggu itu akan ada sidang terus. Bahkan ada 1 minggu itu 2 kali kita sidangkan. Ya seperti itu. Nah, kemudian kalau di Kijang Mastala ini karena sudah ada aplikasi ISDN, jadi setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap nanti langsung didaftarkan di aplikasi ISDN tersebut. Jadi proses pendaftarannya misalnya kalau dulu setelah dapat putusan dia bolak-balik ke kantor pertanahan. Nah, ini sekarang kita akomodir dengan aplikasi ISDN ini. Jadi yang nanti mengupload di ISDN sementara ini masih kita bantu dari admin di pengadilan beserta juga dengan admin di kantor pertanahan. Nanti ke depannya kalau memang kemudian dimungkinkan untuk warga masyarakat yang langsung mengisi, nanti bisa diisi langsung warga masyarakat. Tentu kemudian dengan pendampingan atau pengawasan dari admin di pengadilan negeri dan juga di kantor pertanahan. Iya. Ini tadi kan disampaikan ya Pak, semua penggugat nih nanti hadir kan ya di pengadilan. Ini kemarin kan yang terbanyak nih ada 64 ya? 62, Bu, dari Kebun Raya. 62 ya, dari Kebun Raya, iya. Ini berarti hadir semua begitu. Andaikan nih Pak, dari kolektif ini misalnya ada orang 10 misalnya. Nah, pada saat hari sidang itu tidak berhadir. Ini bagaimana proses persidangannya? Dilanjutkan, dibuatkan gugatan dia, atau yang tidak hadir ditinggal atau bagaimana? Sejauh ini tidak pernah terjadi kasus seperti itu karena memang kita langsung sampaikan kepada kepala desa jadwal sidangnya sudah ada sehingga kemudian harus komit juga dari warga desanya. Nah, kalau misalnya kemudian terjadi seperti itu ya mau tidak mau nanti yang 1 orang ini misalnya dari 10 tadi ya 10 kemudian ada 1 orang atau 2 orang yang tidak hadir, itu nanti kita tinggal dulu. Kita lanjutkan persidangan kepada orang-orang yang sudah hadir kepada 8 orang itu. Oh begitu. Iya. Lalu tadi khusus untuk eks transmigrasi ya. Nah, untuk masyarakat umum sudah tidak bisa. Kemudian sejauh ini begitu sudah beberapa desa yang dilakukan yang menerima layanan dari program ini. Ada hambatan-hambatan apa nih Pak Sopyan, baik dari masyarakat atau dari pengadilan negeri sendiri? Kalau hambatan sebenarnya kami katakan tidak ada, Bu, ya, karena ya itu tadi karena memang ini komitmen bersama sehingga kemudian kita langsung melaksanakan dengan sepenuh hati terkait komitmen ini dan masyarakat pun sejauh ini antusiasmenya tinggi. Bahkan kemarin itu di tahap 2 dari Desa Kebun Raya, sidang pertamanya itu mereka menggunakan bis, Bu. Kantor pengadilan. Jadi iya difasilitasi mungkin ya atau mereka inisiatif sepertinya sendiri inisiatif sendiri dan di situ kita langsung tersentuh karena wah
berarti animo masyarakatnya tinggi Betul sampai betul, kemudian iya ya. mereka rela untuk inisiatif Mhm sendiri, mhm pakai mhm. bis sendiri ke kantor Mhm. pengadilan dan langsung bawa nasi kotak waktu itu, Oh iya. sambil nunggu sidang. Iya Karena iya memang iya iya. banyak kan 62 perkara. Betul sekali, iya. Oh ya, heeh. Artinya selama ini memang kalau antusias masyarakat ya cukup tinggi, tanggung jawab mereka juga untuk memenuhi panggilan cukup tinggi Iya, ya. Apa, termasuk juga, keinginan mereka untuk memenuhi persyaratannya, salah satunya tadi mhm, untuk pembayaran betul, biaya tadi ya. Ya betul jadi, betul betul. dan pemerintah atau melalui pengadilan, negeri Plehari dan ATR BPN telah membuka, kesempatan ya, telah membuka kerjasama dengan BPR ya, Pak, ya? Betul. Iya, nah dengan BPR ya, Kami ndak kerjasama, Bu. mhm, Jadi memang nanti langsung dari warga masyarakat yang memang mereka merasa membutuhkan bantuan dari BPR, yang kemudian mmm, langsung ke BPR. Tapi ndak ada oh kerjasama oh, atau MOU iya. antara PN dengan Oh BPR. Heeh, begitu. betul. Jadi, mereka secara secara pribadi begitu ya? Ya, Tidak adakah misalnya, ada rekomendasi atau ada surat keterangan begitu bahwa mhm, karena begini, kadang-kadang kan kalau kita mau pinjam kan ada agunan begitu oke, ya atau ada persyaratan-persyaratan lain gitu yang harus dipenuhi. Nah iya, iya, kalau ketika mereka, ingin memenuhi persyaratan untuk pembayaran biaya ini, misalnya ada rekomendasi atau surat keterangan dari pengadilan atau dari BPN begitu, mhm, sehingga mereka tidak harus memenuhi, oke, persyaratan-persyaratan lainnya, maksudnya seperti itu, heeh. Pak? Kalau per tahapan itu dari BPR selalu melaksanakan sosialisasi juga bareng sama Mhm, kita. Jadi kita infokan kepada BPR, tahap 4 misalnya kemarin kita mhm, infokan di Sebamban Baru, nah mereka ikut untuk sosialisasi di Sebamban Baru. mhm, Jadi kemudian ketika ada warga masyarakat yang ternyata, jadi di desa itu nanti didaftar, Bu, berapa orang warga masyarakat yang ingin mengikuti program Kijang Mas Tala. Nah, mhm, dari berapa orang itu misalnya ambil contoh di Sebamban Baru kemarin ada oke, 21. mhm, Nah, 21 ini kemudian didata, diberitahukan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayarkan. Nah, kemudian oke, berapa orang yang kemudian tidak mampu. Kemarin kalau tidak salah saya hitung ada 19. Nah, mhm, 19 orang ini yang kemudian dikomunikasikan oleh Pak Kades ke mhm, BPR. oh, Nah, iya nanti iya iya, BPR yang kemudian langsung, karena akad kredit ya, jadi mhm, langsung dari BPR dia menghubungi yang 19 orang ini, dibantu oleh dari mmm. kepala desanya. Oke oke. Dan, ternyata 19 itu semuanya, lolos begitu ya? Lolos, Lolos di BPN, betul di BPR. betul. Artinya nih kita ingin, menekankan kepada masyarakat kita bahwa, apa ya, untuk prosesnya di BPR sendiri itu, tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Iya iya, karena sepanjang, yang sudah dilakukan, ini semuanya, dapat diakomodir ya. Iya, betul Nah, Ibu, dapat heeh, diakomodir ya. betul. Jangan takut nih nanti karena biasanya begini, kita, sering talk show, kalau berkenaan dengan perbankan, mereka pasti, tidak ada agunan Bu, apa ya, indeks, kreditnya apa ya, pembayarannya tiap bulan itu cukup tinggi. Nah, macam-macam ya ininya begitu Iya, ya. Nah, tapi dalam hal ini ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Sopyan ya, seluruh, warga masyarakat kita yang membutuhkan layanan, dari BPR untuk kepentingan iya, ya heeh, dengan catatan ya, mhm. untuk kepentingan, persidangan, permasalahan tanah transmigrasi ini ya semuanya dapat, diselesaikan. Iya. Nah, lalu kalau tadi mendengar, penjelasan dari Pak Sopyan, artinya desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang sudah menerima layanan dari Kijang Mas ini adalah desa-desa yang sudah diberikan sosialisasi? Desa-desa yang memang sudah diberikan Yap, sosialisasi, betul. cerita. Nah, tapi sosialisasi ini sebenarnya, di tahap, 2022 ini kita laksanakan sesuai dengan rekomendasi dari ATR BPN juga, dari kantor Mhm. pertanahan. Oke. Jadi mereka yang kemudian mendata mana wilayah atau mana desa-desa yang kemudian, merupakan, eks-transmigrasi Mhm. dan apakah kemudian saya lupa istilah di mereka itu IKL atau apa gitu. Jadi Mhm memang mhm mhm. sudah, Sudah eee dipetakan begitu iya ya? betul, Mhm sudah mhm. melalui pemetaan mereka dan Iya. itu yang kemudian kita laksanakan sosialisasi. Oke. Tapi untuk persiapan di 2023 ini setelah kami nanti melakukan evaluasi, Mhm. insya Allah dari PMD akan memfasilitasi untuk kita laksanakan sosialisasi secara masif. Jadi per Mmm. kecamatan, per desa juga akan Mhm tetap kita lakukan sosialisasi ini mhm. tanpa kemudian kita melihat dulu apakah,
nanti bisa masuk atau enggak mereka di program Iya, Kijang yang penting kita Mastala. sosialisasi dulu ya, Ya betul, memberikan pemahaman dulu nih memberikan pemahaman kepada dulu, warga masyarakat. ada Iya. program ini, nanti baru kemudian berdasarkan pemetaan, nah nanti Mm-mm. kita lihat mana yang kemudian Iya, bisa masuk di program ini. akan lebih ditajamkan di Lebih situ ditajamkan mungkin di ya situ, di daerah-daerah yang betul. sudah dipetakan. Nah, di tahun 2022 ini ya di tahun awal pelaksanaan dari Kijang Mastala ini ada target yang ingin dicapai nggak Pak? Misalnya berapa desa atau misalnya berapa kapling tanah Iya. begitu ya? Per kapling atau per desa atau per kecamatan? Kami bidang, Bu. Oh, Sebenarnya di bidang. 2022 ini target 200 bidang tanah, tapi kemudian hanya tercapai 122. Nah itu tadi karena permasalahannya Iya, ada ini kan permasalahan biaya. masih bulan November kan, artinya masih ada kesempatan 1 bulan lagi nih Pak. Masih Tapi mungkin nggak? secara pendaftaran dan secara persidangan yang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Karena Oke. kami inginnya di tahap 2022 ini selesai semua di Desember. Nah kalau kemudian kita buka pendaftaran di bulan November ini otomatis tidak akan selesai di bulan Desember 2022. Nanti malah akan menyeberang tahun. Oke. Iya, kalau boleh tahu Pak, waktu proses ini dari misalnya kita memasukkan gugatan ke BPN atau misalnya dari BPN memasukkan ke pengadilan sendiri. Kalau menghitung semua ya Bu ya, ada mungkin 55 hari kalender. 55 hari, anggaplah 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Oh iya. Kalau sebenarnya kalau pengadilan itu kan kita punya jangka waktu untuk menyelesaikan perkara itu selama maksimal 5 bulan. Nah, 5 bulan ini juga berlaku untuk perkara-perkara yang dia didaftarkan secara mandiri. Nah, di program Kijang Mas ini kita potong. Jadi hanya sekitar 2 bulan itu saja. Itu tadi inovasinya. Dan di kantor pertanahan sendiri untuk proses penerbitan atau proses balik nama yang sebelumnya itu ada 14 hari, kalau saya tidak salah itu menjadi hanya 3 hari. Jadi pemangkasannya juga dari segi waktu itu. Ya. Jadi dari segi waktu ya. Iya. Artinya ketika ada masukan dari ATR BPN gitu ya, Pengadilan Negeri Plehari langsung menyikapi. Iya, langsung menyikapi. Ya berbeda dengan gugatan yang biasa begitu ya. Jadi ada antriannya. Betul. Iya, ada antriannya. Betul. Ya, nah, jadi ini salah satu dari inovasi dari program Kijang Mastala ini juga ya. Jadi diprioritaskan gitu ya. Iya, prioritasnya untuk ekstransmigrasi dulu. Iya, diprioritaskan waktunya ya, prioritas juga untuk penanganan perkaranya gitu. Nah, sejauh ini sudah ada 122, ini 122 yang masuk, 122 yang selesai perkaranya, atau mungkin dari 122 ini ada perkara-perkara yang tertinggal, Pak Sopyan? Dari 122 perkara yang sudah masuk sampai dengan tahap 4 ini ada 20 perkara tambah 62, 82 perkara yang sudah kita putus, Bu. Sedangkan untuk tahap 3 yang dari Desa Damit dan Ambawang serta dari Desa Sebamban Baru ini masih running, masih 40 perkara running. Nah, untuk yang 82 ini kemarin semua putus dan kita kabulkan semuanya. Tapi yang untuk 40 ini kami belum bisa komentar lebih jauh karena memang perlu proses pembuktian dulu. Oke. Persidangan ini tahapannya ada berapa kali? Ada 5 kali. 5 kali perkara, 5 kali persidangan. Berarti 5 kali itu para penggugat harus datang? Kemarin kami karena melihat antusiasme masyarakat ya, jadi beberapa kali kami sudah datang juga ke desa. Nah, kait-kait baru memang full kita laksanakan persidangannya di Pengadilan Negeri Plehari, kecuali untuk agenda pemeriksaan setempat. Jadi karena ini perkaranya tanah, tetap kita harus melihat objek yang di tempat. Nah, itu jangan-jangan nanti suratnya ada, tanahnya nggak ada. Betul, gitu ya. Jangan-jangan sudah dikerok. Iya, jangan-jangan penggugatnya juga enggak tahu malah tanahnya yang mana kan. Nah, itu juga perlu harus kami pastikan dulu. Nah, di Desa Kebun Raya itu kami kemarin ada 4 kali persidangan yang sudah kami lakukan di Desa Kebun Raya, yaitu tahapan pemeriksaan bukti surat dan saksi, tahapan pemeriksaan setempat. Kita laksanakan pemeriksaan setempatnya 2 kali di Desa Kebun Raya karena 62 perkara. Kemudian di putusan pun kemarin kami bacakan tanggal 14 November di kantor Desa Kebun Raya juga. Nah, nanti di Damit dan Ambawang insya Allah tanggal 17 November kita langsung ke sana juga. Nah, nanti setelah
putusan ya, setelah putusan clear begitu ya, anggaplah yang 82 tadi. Nih apa yang didapat oleh masyarakat kita, Pak? Yang didapat oleh masyarakat yang pertama putusannya, Mm-mm. dan ketika putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap ada 14 hari untuk waktu menunggu putusan Putusan BHT. itu menyatakan apa, Pak? Putusan itu yang pertama menyatakan bahwa memang sah jual beli antara si penjual dengan pembeli, si penggugat dan tergugat. Kemudian dinyatakan sah juga bahwa karena jual belinya adalah sah, maka kemudian si penggugat, dalam hal ini pembeli, dia dinyatakan sebagai orang yang memiliki atau memegang hak atas tanah tersebut, dan kemudian diberikan hak dan kewenangan untuk kemudian melakukan proses balik nama di kantor pertanahan. Apakah ini dilanjutkan langsung oleh pertanahan untuk balik nama, atau nanti akan diajukan lagi masing-masing oleh penggugat? Nah, itu dia yang tadi saya katakan ISDN. Jadi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, langsung kemudian oleh admin di pengadilan dan juga admin di kantor pertanahan diproses melalui aplikasi ISDN ini. Jadi yang kalau dulu mereka harus bolak-balik nih penggugatnya ke kantor pertanahan, nah sekarang nggak perlu lagi. Cukup dibantu di proses ISDN itu sendiri, dan nanti akan dikabari di dalam aplikasi itu sendiri. Jadi aplikasi ini canggih, Bu. Dia langsung bisa mengirimkan notifikasi prosesnya sudah sampai mana dan bisa diambil di mana SHM yang sudah balik namanya itu sendiri. Iya. Biaya untuk balik nama sendiri masih ditanggung oleh penggugat atau include di sini? Sudah ditanggung oleh penggugat. Jadi yang tadi saya katakan 5 juta sampai dengan 6 jutaan itu pure biaya perkara saja di Pengadilan Negeri Playhari. Nah, mereka selain itu juga harus membayar PNBP untuk proses peralihan balik nama itu 50.000, dan kemudian membayar BPHTB sama PPH. Jadi balik nama nanti akan tersendiri ya. Iya, betul. Akan tersendiri. Tetapi inovasinya ya para pendengar, inovasinya adalah terintegrasi. Ya, terintegrasi. Betul. Nah, jadi tidak akan merepotkan lagi kepada masyarakat kita yang sudah memasukkan perkaranya secara kolektif ya di dalam program Kijang Mas Tanah Laut ini, seperti itu ya, Pak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu inovasinya. Benar-benar sebuah inovasi yang memang sangat berpihak ya kepada masyarakat, karena kita mengetahui daerah kita ini kan hampir 30% ya Pak Sopyan ya, terdiri dari ekstransmigrasi begitu ya. Betul. Nah, dan permasalahan yang sangat mendasar adalah permasalahan tanah. Iya, apalagi nih misalnya orang-orang nih Pak, terhadap orang-orang nih orang luar yang tidak ikut di dalam lokasi transmigrasi tapi memiliki tanah di transmigrasi itu. Nah, ternyata setelah orangnya itu misalnya tidak ada lagi, nah ini berarti dia bisa memanfaatkan fasilitas program ini kan Pak ya? Ya, selama kemudian dia memenuhi indikator-indikator yang tadi sudah kami tetapkan, semua bisa untuk menikmati program Kijang Mas Tala ini. Artinya ini kita garis bawahi juga nih, perlu kita jelaskan juga kepada warga masyarakat, artinya bukan hanya untuk masyarakat yang tinggal di lokasi ekstransmigrasi. Seperti itu kan ya? Iya. Di garis bawahi peruntukannya ini adalah bagi warga masyarakat pendengar kita yang memiliki tanah yang berlokasi di ekstransmigrasi. Betul. Iya, oke. Jelas ya para pendengar. Baik, kami sekali lagi menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Ini biasanya nih kalau masalah pertanahan ini ramai nih. Ini belum ada ya? Ya, belum ada di live Facebook kita. Apakah karena mungkin jaringan yang lagi lelet? Ini khawatirnya begini Pak Sopyan, setelah kita selesai acara bincang-bincang kita ini banyak yang masuk, kemarin juga kita yang ini banyak sekali yang masuk, tapi setelah gitu ya, setelah selesai kita perbincangan, sehingga kita tidak bisa akomodir lagi, dan andai nanti terlambat pertanyaan atau penjelasan dari para pendengar kita, nanti akan kita masukkan di Elapor. Betul. Ya, ada program Elapor dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan kalau rekan dengar juga seandainya mau mengajukan pertanyaan ke pengadilan, bisa juga melalui sosmed kami, Bu. Ya. Perlu disosialisasikan sekali lagi nih sosmednya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk mengajukan pertanyaan. Iya, betul. Di ada Instagram kita di @pengadilan_negeri_playhari. Kemudian nanti di di Facebook juga kita aktif juga. Facebooknya Pengadilan Negeri Playhari. Dan kalau misalnya mau datang, mau ketemu sama Mas Adnin ini misalnya, nah itu nanti bisa juga langsung datang ke Pengadilan Negeri Playhari. Iya. Sebenarnya sih masyarakat kita masih terbiasa nih Pak Sopyan dengan tatap muka. Iya, betul. Iya, karena
ujar masyarakat kita sebagian gitu, ketika berhadapan Mhm. ya, nah ketika berhadapan itu akan lebih nahap, paham Pak? Lebih nahap ya? Iya, betul. Betul, Iya, jadi apa yang ingin kita tanyakan gitu kan lebih mudah betul. begitu. Nah, penjelasannya pun dari, petugas kita gitu akan lebih lebih mudah, Lebih mantap ya. dimengerti. Iya, Iya, heeh, betul. iya, makanya lebih nahap jar Betul. masyarakat ya. Nahap itu ya mantap tadi Pak kalau Mhm. bahasa piannya. Mhm mhm. Iya, ini, memang benar-benar ya sebuah inovasi ya yang, baru diluncurkan di tahun 2020. Ada target waktukah Pak, untuk pelaksanaan program, Kijangmas ini? Mhm. Misalnya selama 5 tahun atau mungkin, kurun waktu berapa begitu? Oke, selama ini komitmen yang, dibangun adalah untuk 2 tahun dulu, Bu. 2 tahun 2 tahun dulu, dulu. oke. Jadi berarti 2022 dengan 2023? 2 sampai dengan 2024 insyaallah. 2024, oke, Iya, 2024. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat kita sehingga, masyarakat kita dapat memanfaatkan, betul. ya memanfaatkan benar-benar waktu ini ya, waktu, keberadaan, si Kijangmas ini ya. Jadi jangan sampai kita lengah ketika nanti Kijangmas sudah berakhir, nah, ternyata masih ada gitu ya Iya, masyarakat kita. iya. Nah, lalu untuk mengantisipasi nih Pak Sopyan, untuk mengantisipasi agar pada saat, waktunya, akan berakhir gitu, seluruh, peta-peta, tanah yang ekstransmigrasi yang sudah dipetakan oleh BPN, dapat tercapai. Ini dari pengadilan sendiri bagaimana? Karena begini Pak, Mhm setahu kita gitu ya, mhm. setahu masyarakat kita, pendengar kita juga, orang-orang pengadilan nih semuanya kan, apa ya, selalu, berkejaran dengan waktu. Oh Iya, iya, katanya sidang itu bisa sehari ini ada 4, 5 kali, ada yang bahkan lebih, Bu. bahkan lebih. Hari ini aja ada 25 Nah itu agenda dia, ya sidang. jadi suatu keberuntungan hari ini Heeh. kita bisa berhadapan dengan seorang hakim, Mhm. ya. Biasanya iya, biasanya dia susah sekali meluangkan waktu begitu. Nah itu Pak, apa nih, upaya-upaya dari pengadilan sendiri untuk, dapat mengakomodir ke seluruh peta yang sudah, dipetakan oleh, BPN, TR BPN? Oke, kalau untuk akomodir seluruh peta nggak Mhm, mungkin, Bu. oke. Ada sekitar ribuan bidang yang harus terselesaikan kalau kita mau melihat Mmm. bidang tanah Iya 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 ekstransmigrasi iya yang iya iya. ada permasalahan seperti Siap ini. siap. Tapi dan ya satu lagi kan, kami juga Mmm, terbatas nih, Bu. Hakim mhm. kami hanya ada 6 orang, Oke, dengan iya. ketua dan wakil ada Mhm 8. mhm. Kemudian untuk PP-nya yang membuat berita acara sidang itu hanya ada 5, Bu. Oke. Kalau kita berbicara keseluruhan, wah itu utopia banget. Iyap iyap Tapi iyap. yang kita harapkan insya Allah di tahun 2023 ini kita target ada 1.000 perkara yang bisa kita selesaikan, terkait Mmm, dengan bidang tanah ekstransmigrasi ini. mhm, Nah kemudian insya Allah di tahun depannya, kalau kemudian melalui evaluasi di tahun 2023 berjalan dengan baik ya mhm. otomatis nanti bisa lagi ditambah 1.000 perkara. Nah, Mmm. tapi itu tadi, itu kan, ya komitmen pimpinan juga Iya 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 dan iya. komitmen dari apa ya namanya, warga masyarakat juga dan dari Mhm Pemkab juga. Program mhm. ini nggak akan running kalau semuanya nggak ada Betul. komitmen Mhm bersamanya. Nah, mhm makanya mhm. kemudian kita bikin jangka waktunya 2 tahun karena itu tadi, komitmennya, bisa kita lanjutkan nggak untuk tahun selanjutnya. Dan kalau memang Mmm, tahun selanjutnya bisa kita lanjutkan komitmen bersama ini, mhm. inovasi ini tentu nanti akan running terus. Iya, akan running terus mungkin bersama, tambahan inovasi yang lainnya mungkin Iya, ya, iya betul yang betul. menjadi, evaluasi Betul pada, launching di tahap awal ini ya betul. seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi ini kami mengharapkan kepada warga masyarakat kita, untuk memanfaatkan, fasilitas program ini Mhm, sebaik-baiknya ya, mumpung ini dibuka iya, oleh, kerjasama, BPN dan pengadilan. pengadilan negeri ya, ya seperti itu. Nah, sejauh ini, Pak Pak Sopyan, yang lebih, ditekankan kan tadi ada 10 ribuan ya, Mhm, 10 ribuan di sekabupaten Tanah mhm Laut kan ya. mhm Nah, ketika nanti, ini ancang-ancang nih ya, mhm ya ancang-ancang, mhm mungkin mungkin ketika kita membuat program ini kan nanti ada catatan di bawahnya mhm mungkin ya. Nah, ketika nanti habis program ini, tetapi kan, bidang tanah kita yang bermasalah di ekstransmigrasi ini belum habis, mhm. ini ya. Ini, apa yang nanti akan bisa dimanfaatkan, fasilitasnya oleh, warga masyarakat kita?
Kalau Kijang Mastalanya mungkin kalau bidang tanah eks transmigrasi sudah habis, otomatis Kijang Mastalanya nggak bisa dimanfaatkan lagi. Karena sudah objeknya sudah habis kan nggak mungkin kita Oke. tetap laksanakan inovasinya. Tapi untuk ISDN-nya, aplikasinya insya Allah nanti tetap bisa digunakan oleh warga masyarakat. Oke. Iya. Nah, baik para pendengar, terhadap inovasi dari Pengadilan Negeri Plehari ya, salah satunya tadi adalah program Kijang Mastala yang bekerja sama dengan ATR BPN ya, Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Pak Sopyan, inovasi ini apakah secara nasional atau mungkin arahan dari pusat begitu ya, atau ini adalah murni begitu inovasi dari Kabupaten Tanah Laut sendiri? Kalau murni, iya. Kita yang pertama kali melaksanakan ini di Indonesia secara terprogram seperti ini. Meskipun memang di wilayah lain pasti ada juga masalah transmigrasi seperti ini, tapi yang kemudian bisa terintegrasi layanannya, bisa ada komitmen bersama antara Pengadilan Negeri Plehari, Kantor Pertanahan dan juga Pemkap itu baru di Kabupaten Tanah Laut. Dan itu belum jadi program nasional, tapi kemarin kami sudah audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung, dengan Kementerian ATR BPN dan juga Kementerian Desa, bersama dengan Pak Bupati juga kemarin. Nah ini pada intinya dari MA, dari Kementerian Desa dan juga dari Kementerian ATR BPN ini mendukung program ini karena selaras juga dengan kebijakan PTSL, dengan kebijakan bahwa tanah itu harus punya sertifikat dan legalitas serta dasar yuridis yang kuat. Yang pasti, betul. Iya. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Artinya program ini diinisiasi, betul. Ya, diinisiasi di Kabupaten Tanah Laut. Dan kita juga berharap nih mudah-mudahan tadi seperti kita lihat jumlah tanah yang bermasalah yang sudah dipetakan cukup banyak. Banyak, Bu. Nah kita berharap nanti setelah 2024 nih Kijang Mas tetap ada, dapat mengakomodir sisa dari yang belum terrealisasi ya, belum terrealisasi, ditambah dengan mungkin inovasi-inovasi lainnya mungkin ya, yang pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan kabar bahagia lah, iya, kabar baiknya kepada warga masyarakat kita begitu ya. Nah seperti itu. Baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada ya. Waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 9 lebih 53 menit ya. Jadi waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan di penghujung ini kita ingin sekali lagi Pak untuk menyampaikan garis-garis besar dari inovasi program Kijang Mas ini ya. Dan sekaligus juga sebagai closing nanti Pak dari Pak Sopyan, silahkan. Jadi sekali lagi kami beritahukan bahwa di Pengadilan Negeri Plehari kerjasama dengan Kantor Pertanahan itu ada namanya program atau inovasi Kijang Mastala yang kemudian dibantu dengan ISDN. Nah ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan bidang tanah eks transmigrasi yang memang banyak terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Nah, kami mengharapkan inovasi ini bisa terus berjalan dan juga warga masyarakat bisa untuk kemudian memanfaatkan. Bagi yang warga masyarakat atau rekan dengar yang memang mempunyai masalah bidang tanah eks transmigrasi, silakan kemudian bisa dikonsultasikan ke desa dan nanti desa yang akan mengkolektifkan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Seperti itu, Ibu. Oke, baik para pendengar, demikian bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama dengan Bapak Sopyan Deni Saputra, Sarjana Hukum. Beliau adalah hakim sekaligus juru bicara dari Pengadilan Negeri Plehari tentang inovasi Pengadilan Negeri Plehari khususnya pada program unggulan yaitu Kijang Mas Tanah Laut. Terima kasih Pak Sopyan atas kehadiran di Studio 1 Tuntung Panang FM. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dapat menambah pengembangan pengetahuan bagi warga masyarakat kita ya. Menepis berbagai anggapan ya, yang mungkin selama ini menjadi momok ya bagi masyarakat kita, khususnya performa Pengadilan Negeri Plehari begitu ya. Iya. Baik.